baiklah, sebelum kita bahas soalnya, kita coba mengidentifikasi soalnya. Ya, nomor 8 kita identifikasi soalnya, kita bacakan. Sebuah lensa berjarak fokus 5 cm digunakan sebagai loop. Saya ulangi, digunakan sebagai loop. Jika mata normal menggunakan loop tersebut dengan berakomodasi maksimum, maka pembesaran anguler loop adalah A 3 kali, B 4 kali, kemudian C 5 kali, D 6 kali, dan E 7 kali. Ya, nomor 8 ini adalah soal tentang loop. Ya, sudah beruntung, kita akan coba nanti membahas. Perlu penekanan bahwa dengan pembesaran anguler adalah pembesaran sudut atau pembesaran loop itu sendiri. Kemudian lensanya berbentuk lensa positif. Ya, baiklah, kita akan bahas penyelesaiannya berikut ini. Ya, baiklah, kita akan coba membahas soal nomor 8 tentang pembesaran anguler sebuah loop. Ya, ingat bahwa nomor 8 penekanannya pada mata ketika digunakan dengan kondisi berakomodasi maksimum, itu yang perlu dipahami. Kemudian sudah berlaku pada jarak baca normal. Ya, pada nomor 8 disediakan data bahwa datanya adalah bahwa loop itu memiliki jarak fokus 5 cm. Ya, perlu diingat bahwa penglihatan loop atau penglihatan kaca pembesar lebih banyak pada kondisi mata berakomodasi maksimum pada jarak baca normal atau pada jarak 25 cm. Ya, skema pembentukan bayangannya seperti ini. Nah, ini adalah benda. Kemudian jalannya sinar seperti ini, kemudian akan dibuat bayangan di belakang, dan ini adalah bayangan atau ukuran bayangan yang terbaca tepat pada jarak baca 25 cm. Itu artinya berakomodasi maksimum pada jarak pada jarak baca normal, pada jarak titik dekatnya, atau pada jarak baca normal. Ya, kemudian pertanyaannya adalah pembesaran sudut atau pembesaran anguler. Pembesaran sudut atau pembesaran anguler. Ya, inilah pembesaran sudutnya atau pembesaran angulernya. Kemudian bagaimana cara menjawab pembesaran anguler ini? Bahwa pembesaran adalah sebut saja simbolnya M. Kemudian kesimpulannya dulu kita sudah bahas, yaitu sebesar nilai PP dibagi jarak fokus ditambah 1. Kalau seandainya penggunaan penglihatan mata kita pada jarak pada kondisi berakomodasi maksimum. Nah, karena pada berakomodasi maksimum, maka ini artinya 25 cm. Ya, sehingga soal ini tidak sulit bahwa kita bisa ganti, ini adalah jarak baca terdekat dan ini adalah fokusnya, kemudian ditambah 1. Kemudian karena ini penekanannya pada jarak baca normal 25 cm, kemudian fokusnya F-nya atau F loop ini adalah 5 cm. Tinggal dibagi 5 cm, ini cm ditambah 1, sehingga diperoleh pembesarannya adalah ini nilainya 5, kemudian ditambah 1, sehingga pembesaran sudut itu atau pembesaran loop itu adalah 6 kali pembesaran. Ya, saya ulangi, jawabannya adalah 6 kali pembesaran. Ya, jawaban yang benar sudah itu ada di optionnya. Kalau kita lihat ada di option D. Ada di option D, yaitu 6 kali. Ya, kebetulan nomor 8 ini
Tidak ditanyakan berapa ukuran awal benda dan berapa ukuran bayangan. Hanya ditanyakan berapa pembesaran anguler loop ini atau kaca pembesar ini yang memiliki fokus 5 cm. Kemudian pengamatannya pada kondisi pengamatan mata berakumulasi maksimum. Ya, itu saja. Jawaban yang benar adalah option D. Ya, inilah jawaban nomor 8. Kemudian kita akan bahas soal berikutnya yang lain tentang teropong dan mikroskop. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal berikutnya, nomor 11 tentang teropong. Ya, pada nomor 11 ditekankan juga pada pengamatan mata tak berakomodasi. Artinya mata yang dalam kondisi santai atau rileks. Ya, kemudian data di soal bahwa jarak fokus lensa objektif dengan okuler adalah 35. Ya, ini adalah gambaran sebuah teropong. Ini ada dua lensa. Ini adalah lensa objektif. Ya, lensa objektif. Kemudian ini adalah lensa okuler. Itu kira-kira gambarannya. Kemudian sudah itu ini adalah objeknya atau bendanya, objek, dan mata kita ada di sini. Ya, didata bahwa jarak antara lensa okuler dengan lensa objektif adalah 35 cm. Ini artinya disebut juga sebagai panjang teropong atau D. Ya, ini yang perlu diketahui. Kemudian, ya, skema gambar bayangan atau jalannya sinar kita coba pelajari lagi supaya ingat bahwa ini adalah lensa objektif, artinya ini lensa objektif. Lensa okuler. Kemudian ini adalah lensa objektif. Artinya ini lensa objektif, ini kemudian yang ini adalah lensa okuler. Ya, kemudian berikutnya bahwa jarak antara objektif dengan okuler atau lensa dengan okuler adalah 35 cm. Yaitu data di soal. Kemudian supaya ingat kembali bahwa pengamatan mata yang tak berakomodasi, gambarnya harus seperti ini atau skemanya. Ini adalah misalnya objek atau benda, ini objek yang diamati. Nah, kemudian objek atau benda, kemudian ya oleh lensa objektif benda ini akan dibuat bayangan seperti ini sesuai dengan aturan jalannya sinar. Kita ambil dua sinar, yang ini melalui pusat lensa dan ini adalah melalui fokus objektifnya, dan dibiaskan sejajar dan terjadilah perpotongan di sini, dan ini adalah bayangan yang dibuat oleh lensa objektif. Ini adalah aksen. Nah, kemudian karena dia pengamatannya tak berakomodasi, penekanannya bahwa, saya ulangi, bahwa jarak bayang ini atau bahwa bayangan yang dibuat oleh lensa objektif harus tepat jatuh di fokus okuler. Saya ulangi, untuk mata tak berakomodasi, bahwa objek yang diamati oleh lensa objektif ditangkapnya, maka lensa objektif harus membuat bayangan tepat di fokus lensa okulernya. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini adalah mata kita, dan mata kita mengamati bayangan. Bukan ini sudah betul, tapi bayangan yang dibuat oleh lensa okuler. Ya, ketika mata tak berakomodasi, saya ulangi, bahwa bisa diukur bahwa panjang lensa objektif, panjang lensa okuler ditambah dengan panjang fokus lensa objektif. Nah, ini artinya bayangannya beribit di satu tempat atau satu titik, sehingga untuk mata yang tak berakomodasi bahwa jarak ini ke sini atau D ini adalah lensa
fokus lensa okuler ditambah fokus lensa objektif. Itu perlu diketahui konsepnya. Nah, ini artinya 35, kemudian inilah fokus okuler dan ini adalah fokus objektif. Disinilah bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Nah, pertanyaan soal adalah berapa fokus lensa okuler ini, atau berapa fokus lensa okuler ini, atau lensa okuler yang ini, yang dekat dengan mata kita atau dengan pengamatan mata kita. Ya, tapi ditambahkan di soal bahwa si mikroskop, si teropong ini membuat pembesaran 6 kali, membuat pembesaran 6 kali ketika digunakan dengan mata tak berakumulasi. Ya, saya ulangi konsepnya, kita buat dulu bahwa D ini adalah nilai dari jarak fokus lensa okuler ditambah jarak fokus lensa objektif karena dia mata tak berakumulasi, dan nilainya 35 cm. Artinya jarak dari sini 35 cm. Nah, apa yang ditanyakan, kita identifikasi, ditanyakannya adalah berapa fokus okuler atau berapa fokus okuler ini. Ya, bagaimana cara mengamatinya atau cara menyelesaikannya? Kita coba mulai dari pemahaman pembesaran. Pemahaman pembesaran untuk atau konsep pembesaran untuk teropong yang pengamatannya tak berakomodasi adalah perbandingan antara besarnya fokus lensa objektif dibagi dengan besarnya fokus lensa okuler, karena di sinilah posisi jarak bayangan dan jarak benda. Saya ulangi, disinilah posisi jarak bayangan oleh lensa objektif, ini SOB, aksen, kemudian sama dengan FOB sudah berlalu, dan ini adalah jarak benda untuk lensa okuler, dan jaraknya sama dengan fokusnya. Ya, kemudian dari soal bahwa ini sudah diketahui besarnya adalah 6, nah, sehingga notasinya bisa kita tulis 6 sama dengan fokus lensa objektif dibagi fokus lensa okuler. Nah, terjadilah perbandingan. Nah, berapa perbandingannya kita kali silang sini, bahwa 6 kali fokus okuler sama dengan fokus lensa objektif. Inilah nilai perbandingannya. Saya ulangi, kalau kita balikan, nilai fokus lensa objektif berarti 6 kali nilai fokus lensa okuler. Saya ulangi, ini artinya nilai fokus lensa objektif yang ini maksudnya 6 kali dari nilai fokus lensa okuler. Ya, nah, sudah berarti berapa ini, karena ini yang ditanyakan. Nah, kita akan coba memasukkan nilainya ke persamaan yang ini, persamaan panjang teropongnya. Ya, kita coba bahwa panjang teropongnya atau jarak lensa objektif binokulernya 35, sehingga D sama dengan, kita tulis ulang, objektif ditambah fokus okuler tambah fokus objektif. Nah, dari perbandingan pembesaran diperoleh bahwa lensa fokus objektif atau lensa jarak fokus lensa objektif adalah 6 kali. Kita coba substitusi yang ini, kita ganti dengan 6 kali. Kita ganti dengan 6 kali fokus okuler. Ya, sehingga persamaannya fokus okuler ditambah 6 kali fokus okuler, itu artinya. Nah, ini sudah itu nilainya 35 data dari soal. Nah, setelah itu, nah, dengan persamaan ini kita bisa menjumlahkan. Ini artinya satu variabelnya ditambah 6.
satu fokus okuler ditambah 6, jadi nilainya 7 fokus okuler sama dengan 35. Nah, dari sini bisa langsung kita jawab, karena soal menanyakan berapa fokus okuler ini, sehingga kita jawab dengan bersamaan. Jadi fokus okuler adalah, atau nilai lensa fokus okuler adalah 35, ini 35 dibagi 7, itu dalam satuan senti, ini itu 5 cm. Inilah jawabannya. Nah, jawabannya karena hanya ditanyakan lensa fokus okuler, maka kita langsung menemukan yaitu 5 cm. Ya, di option jawabannya adalah B. Ya, di option jawabannya adalah B, atau option B yang benar, 5 cm. Ya, itulah penyelesaian soal nomor 11 tentang teropong. Ya, saya ulangi, berapa fokus objektifnya? Ya, di soal tidak ditanyakan. Kalau misalnya dijawab bahwa fokus objektifnya adalah 6 kali fokus okulernya. Kalau kita jawab berapa fokus objektifnya, 6 okulernya sudah kita dapat ini, ya, itu 6 kali 5 sama dengan 30 cm. Ya, sehingga kalau kita jumlahkan bahwa fokus okulernya ini 5, fokus objektifnya adalah 30, dan inilah 35. Sehingga jawabannya untuk fokus okulernya 5 dan untuk fokus objektifnya 30. Sehingga panjangnya 30 ditambah 5 yaitu 35 cm. Ya, itulah pembahasan jawaban nomor 11. Kita akan lanjut ke pembahasan soal tentang mikroskop. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan nomor 15 tentang mikroskop. Ya, coba kita identifikasi ulang pada soal nomor 15. Penekanannya bahwa pengamatannya adalah pengamatan mata tak berakomodasi. Saya ulangi, pengamatannya adalah pengamatan mata tak berakomodasi. Dan apa efeknya? Efeknya dia akan mendapatkan pembesaran minimal, sehingga di soal itu ditanyakan pembesaran minimal atau pembesaran yang paling kecil. Ingat bahwa pengamatan mikroskop dengan mata tak berakomodasi akan mendapatkan bayangan yang tidak terlalu besar dibandingkan ketika kita menggunakan dengan kondisi mata berakomodasi maksimum. Ya, data dari soal bahwa fokus lensa objektifnya adalah 2 mm, kemudian fokus lensa okulernya 4 cm, kemudian jarak ini 2,2 mm, artinya jarak objek atau preparat ke lensa objektif. Ya, supaya lebih jelas bagaimana skemanya, kira-kira ini adalah lensa okuler mata kita mengamati di sini. Kemudian ini adalah lensa objektif. Kemudian ini adalah objek atau preparat. Kemudian inilah yang dengan jarak 2,2 mm. Itu maksudnya. Kemudian apa yang ada di soal datanya bahwa fokus objektif ini adalah 2 mm katanya. Kemudian okulernya adalah 4 cm. Nah, kemudian inilah 2,2. Nah, pertanyaannya adalah jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler, artinya yang ditanyakan adalah panjang mikroskopnya atau D-nya maksudnya. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan itu. Nah, supaya lebih jelas bagaimana skema bayangan yang dibentuk supaya lebih jelas lagi, ini adalah lensa objektif ini, kemudian yang ini adalah lensa okuler
biasanya mikroskop itu adalah mengamatinya ke bawah, sehingga ini adalah lensa okuler. Kemudian ini adalah fokusnya atau fokus objektifnya adalah 2 mm, kemudian fokus okulernya atau fokus okulernya adalah 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang mikroskop ini. Itu maksud soal. Dengan data yang lain bahwa ini adalah benda artinya di preparat, kemudian 2,2 posisinya antara benda ke objektif, antara ini ke objektif. Nah, sehingga 2,2 ini kita sebut sebagai jarak benda untuk lensa objektif atau SOB, yaitu 2,2 mm. Nah, ini perlu kita pahami. Kemudian pembesaran. Ingat, pembesaran untuk mata tak berokulasi supaya tidak lupa. Ya, ini mata kita di sini adalah pertama perbandingan antara SOB aksen dibagi SOB atau jarak benda kali PP dibagi FOK, atau ini adalah SN atau 25 cm, karena tak berakomodasi pada jarak baca normal sudah bertentu. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menjawab berapa panjang mikroskop ini? Ya, jangan lupa ketika mata tak beroperasi, kalau kita mati, konsepnya bahwa bayangan yang dibuat oleh lensa objektif ini harus jatuh tepat di jarak fokus okulernya, artinya untuk okulernya, sehingga ukurannya ini adalah ukuran fokus lensa okuler. Ya, kemudian bayangannya atau bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif adalah ini adalah S aksen OB atau SOB aksen. Nah, ini adalah jarak antara bayangan yang dibuat oleh lensa objektif, lensa di bawah harus jatuh di fokus okuler atau di fokus lensa yang di atas. Nah, sehingga apa yang terjadi bahwa panjang dari sini ke sini adalah panjang dari sini ke sini ditambah ke sini, artinya SOB ditambah FOK. Inilah D. Nah, itu yang harus dipahami. Jika panjang mikroskop adalah kalau mata tak berokulasi, yaitu S aksen OB ini dari sini ke sini ditambah fokus okulernya. Nah, dari sini ke sini. Nah, pertanyaannya memang ditanyakan berapa D ini. Sehingga apa harus kita cari? Yang harus kita cari adalah berapa S aksen OB ini. Nah, kenapa? Karena fokus okuler sudah dicantumkan di data, yaitu 4. Nah, kira-kira begitu. Yaitu 4, ini adalah 4 cm. Kemudian berapa ini? Ya. Nah, sudah itu bagaimana cara mencari persamaannya? Kita buat untuk menjawab berapa S aksen OB ini, maka kita harus membuat persamaan lensa objektif, yaitu 1/F ditambah 1/S ditambah 1/S aksen, atau 1/S aksen ditambah 1/S. Nah, ingat bahwa yang kita cari adalah SOB ini atau SOB aksen, maka kita harus membuat ini adalah lensa objektif, ya ini adalah SOB aksennya dan ini adalah SOB-nya. Nah, data ini sudah ada tadi, yaitu 2,2. Kemudian data yang ini sudah ada tadi, yaitu 2 mm. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Ya, kita buat persamaannya.
supaya gampang, S aksen OB yaitu 1/f OB dikurangi 1/SOB. Saya ulangi, 1/f OB dikurangi 1/SOB. Kemudian kita masukkan FOB-nya sudah ada tadi 1/2. Nah, 1/2 dikurangi 1/2,2. Ya, supaya memudahkan perhitungan, S ini atau jarak benda ini kita buat dalam bentuk pecahan atau desimal. Apa ini artinya? Artinya 22/10. 22/10 supaya gampang menghitungnya milimeter. Sehingga dalam perhitungan kita ganti dengan 22/10. Nah, terus jadi bagaimana persamaannya? Ya, persamaannya ini artinya 1/2, ini artinya balikan ke atas dikurangi 10/22. Nah, saya ulangi supaya gampang menghitungnya. Yang 2,2 ini kita buat jadi 22/10. Tujuannya supaya kita menghindar dari bilangan desimal atau bilangan koma. Nah, tinggal kita buat samakan penyebutnya. Nih, kita buat samakan penyebutnya. Kita per 22 ini 22. Kemudian ini artinya 22 dibagi 2 adalah 11 dan ini tetap 10. Sehingga ini 1/S aksen OB. Nah, itu. Nah, berapa selisihnya? Selisihnya ya, supaya jelas ditulis di sini. Selisihnya kita tinggal 1/S aksen OB yaitu 11 dikurangi 10/22. Sisa 1/22. Tinggal 1/22. Nah, sehingga ini kita buat, kita balikan sehingga jadi S aksen OB yaitu per 1, ini artinya dibalik 22/1 ya, karena dibagi 1 tidak berubah nilainya. Ini artinya SOB aksen 22 mm. Ya, inilah kita baru dapat SOB aksen. Ya, setelah itu ternyata SOB aksen ini adalah 22 mm. Nah, saya ulangi, SOB aksen ini balik lagi ke gambar bahwa SOB aksen ini adalah 22 mm. Sementara FOK-nya tadi sudah dicantumkan soal 4 cm ditambah 4 cm. Ya. Jadi berapa D? Ya, ini adalah D. Ingat, D adalah SOB aksen ditambah FOK. Nah, inilah nilainya. Cuma mungkin karena satuannya tidak sama dan di soal jawaban soal itu adalah dalam bentuk senti, maka kita rubah saja ini jadi senti. Ya, artinya dibagi 10 karena 1 senti 10 mili dibagi 10 sehingga jadi senti ini kalau dibagi 10 sehingga ini jadi 2,2 cm ditambah 4 cm sehingga panjang mikroskopnya atau D-nya ternyata 2,2 ditambah 4 yaitu 6,2 cm. Inilah jawaban soal nomor 15. Nah, kita lihat di option, jawaban yang benar adalah jawaban D, nah, yaitu 6,2 cm. Inilah jawaban yang benar. Ya,
Pertemuan kali ini itu saja 3 soal, contoh soal. Yang pertama adalah tadi loop atau kaca pembesar, kemudian teropong, dan mikroskop. Nah, dengan 3 contoh soal tadi, mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham dan lebih mengerti dan lebih mahir mengerjakan soal, lebih teliti dan bisa mendapatkan jawaban yang tepat atau yang benar dengan menggunakan konsep-konsep pemahaman yang benar. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu di pembahasan soal berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.